sedang mereka kekal di dalamnya, yakni mereka menetap di sana. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Di sini Allah memuji kebaikan surga. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan, ayat 137. Ini merupakan penjelasan bagi seluruh manusia, petunjuk, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, ayat 138. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah, pula, kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi, derajatnya, dan jika kamu orang yang beriman, ayat 139. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, ayat 140, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir, ayat 141. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu orang-orang yang berjihad, dan belum nyata orang-orang yang sabar, ayat 142. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati, syahid, sebelum kamu menghadapinya, sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya, ayat 143. Allah menghibur hamba-hambanya yang beriman, setelah mereka mendapat musibah dalam perang Uhud, yaitu terbunuhnya 70 orang muslim, dengan firman-Nya, sesungguhnya sunnah-sunnah itu telah berlalu sebelum kamu. Yakni, sunnah seperti ini telah berlaku pula atas para pengikut Nabi sebelum kamu. Kemudian kesudahan yang baik bagi kamu dan yang buruk bagi kaum kafir. Oleh karena kesudahan Ta'ala berfirman, maka berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ini merupakan penjelasan bagi manusia. Yakni, Al-Quran ini mengandung berita yang jelas ihwal orang-orang terdahulu dalam menghadapi musuh-musuhnya. Merupakan petunjuk dan pelajaran. Yakni, Al-Quran ini mengandung berita tentang peristiwa masa lalu, mengandung petunjuk bagi hatimu, dan mengandung pelajaran, yakni mengandung pencegahan dari berbagai perbuatan haram dan dosa. Kemudian Allah menghibur orang-orang yang beriman. Dia berfirman, janganlah kamu berlaku lemah, yakni janganlah kamu lemah karena peristiwa yang telah berlangsung, dan sedih, padahal kamulah orang-orang yang tinggi, jika kamu beriman. Yakni, kesudahan yang baik dan pertolongan akan berpihak kepadamu, wahai orang-orang yang beriman. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya luka yang sama telah menimpa pula pada kaum lain. Yakni, jika kamu telah mendapat luka dan sejumlah orang di antara kamu tewas, maka sesungguhnya luka dan kematian itu menimpa musuhmu juga. Peristiwa-peristiwa masa itu kami pergilirkan di antara manusia, maka dia menetapkan kemenangan pada pihak musuh dan kekalahan pada pihakmu, walaupun kesudahan yang baik tetap menjadi milikmu. Kekalahan itu adalah untuk suatu hikmah yang diketahuinya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas berkata, dalam kasus seperti ini terdapat orang yang bersabar dalam melawan musuh, dan mengambil sebagian dari kamu sebagai syuhada. Yakni, mereka ditewaskan di jalan Allah dan menyerahkan darahnya demi keridaan Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan dosa orang-orang yang beriman, yakni menghapus dosa-dosa mereka, jika mereka memiliki dosa. Jika mereka tidak memiliki dosa, maka derajatnya ditingkatkan selaras dengan musibah yang dideritanya. Firman Allah Ta'ala, dan membinasakan kaum kafir. Yakni, jika kaum kafir menang, maka mereka congkak dan melampaui batas. Dan kedua hal itulah yang menyebabkan kehancuran dan kebinasaan mereka.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah siapa di antara kamu orang-orang yang berjihad, dan belum nyata siapa yang bersabar. Maksudnya, kamu menduga akan masuk surga padahal kamu belum diuji dengan perang dan kesulitan. Dan Allah belum melihat siapa di antara kamu orang-orang yang berjihad dengan tangguh di jalan Allah, dan siapa yang bersabar dalam melawan musuh. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu mengharapkan kematian sebelum kamu menghadapinya. Sungguh kamu melihatnya dan kamu menyaksikannya. Yakni, kamu benar-benar mengharapkan pertemuan dengan musuh dan menginginkan berperang dengan mereka. Kini, apa yang kamu pinta itu telah kamu peroleh. Jadi, berperanglah dan bersabarlah. Dalam Sahihain ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali kamu mengharapkan bertemu dengan musuh. Mintalah keselamatan dari Allah. Jika kamu bertemu dengan musuh, maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang, hadis Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sungguh kamu telah melihatnya, sewaktu berkecamuknya barisan, dan kamu menyaksikan. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat 144. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat 145. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ayat 146. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan perbuatan-perbuatan kami yang berlebihan dalam persoalan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam mengalahkan kaum kafir. Ayat 147. Maka Allah memberi mereka pahala dunia dan kebaikan pahala akhirat. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 148. Setelah kaum muslim kalah dalam perang Uhud dan sejumlah orang terbunuh, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa setan berseru, ketahuilah, sesungguhnya Muhammad telah mati. Maka hal itu berkesan dalam pada hati banyak orang. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi telah terbunuh, dan terbunuhnya Nabi merupakan hal yang mungkin saja terjadi, sebagaimana Allah telah memberitahukan kepada kita ihwal terbunuhnya para nabi terdahulu karena perang. Hal itu melemahkan semangat juang pihak kaum muslim. Sehubungan dengan itu, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa orang Rasul. Yakni, Nabi dapat dijadikan contoh oleh mereka dalam hal kerasulan dan kemungkinan dibunuh. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari ayahnya bahwa seorang muhajirin lewat di hadapan seorang Ansyar yang belepotan dengan darah. Orang muhajirin berkata kepada orang Ansyar, "Hai Fulan, tahukah kamu bahwa Muhammad telah dibunuh?" Orang Ansyar berkata, "Jika Muhammad telah terbunuh, berarti dia telah menyampaikan risalahnya. Maka berperanglah kalian demi membela agama kalian." Keterangan ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, artinya bukti-bukti kenabian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman seraya mengingkari orang yang lemah, apabila dia wafat atau dibunuh, apakah kamu akan berbalik ke belakang? Yakni, kamu akan mundur ke belakang. Barang siapa yang berbalik ke belakang,
maka hal itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur, yakni orang-orang yang melaksanakan ketaatan, berperang untuk mempertahankan agamanya, dan mengikuti ajaran Rasul-Nya, baik ketika dia masih hidup maupun sudah mati. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Abu Salamah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah memberitahukan kepadanya bahwa Abu Bakar pergi mengendarai kuda dari rumahnya secara tiba-tiba. Kemudian dia turun, lalu masuk ke masjid. Dia tidak berbicara kepada orang-orang hingga dia masuk ke rumah Aisyah. Abu Bakar mentayamumi jenazah Rasulullah yang masih ditutupi kain habarah, pakaian wanita yang panjang berwarna hitam. Abu Bakar menyingkapkan bagian wajah Rasulullah, kemudian menundukkan kepalanya, menciuminya, lalu menangis dan berkata, "Demi ayah dan ibuku. Demi Allah, Allah tidak akan menyatukan dua kematian pada engkau. Adapun kematian yang telah ditetapkan kepada engkau, telah dijalani." Az-Zuhri berkata, Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas bahwasanya Abu Bakar pergi, sementara Umar berkata kepada orang-orang. Abu Bakar berkata, "Duduklah, wahai Umar." Umar berkata, "Amma badu. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka hal itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur." Az-Zuhri berkata, "Demi Allah, sungguh seolah-olah halayak tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya kepada mereka. Maka seluruh orang membaca ayat itu dari Abu Bakar. Tidak ada seorang pun yang menyimaknya, melainkan dia membacanya." Said bin Musayyab memberitahukan kepadaku bahwa Umar berkata, "Demi Allah, tiada lain kejadian itu melainkan aku mendengar Abu Bakar membacanya, lalu saya keringatan sehingga kedua kakiku lemas, kemudian terjatuh ke tanah." Firman Allah Ta'ala, "Seseorang tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang ditentukan batas akhir waktunya." Yakni, tidak seorang pun mati melainkan menurut takdir Allah dan sampai dipenuhinya masa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Oleh karena itu, Allah berfirman, sebagai ketetapan yang ditentukan batas akhir waktunya. Firman ini seperti ayat, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Surat Fathir, ayat 11. Ayat ini mendorong orang-orang yang takut untuk berperang. Karena tampil ke dalam kecamuknya perang tidak akan mengurangi atau menambah usia. Firman Allah Ta'ala, "Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka kami berikan pahala itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pahala itu. Barang siapa yang beramal untuk tujuan duniawi semata, maka dia akan memperoleh imbalan yang telah ditetapkan Allah untuknya, sedang di akhirat ia tidak memiliki bagian. Dan barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberi balasan di akhirat dan balasan di dunia yang telah ditetapkan untuknya." Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat." Surat Asy-Syura, ayat 20. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur." Yakni, kami akan memberi mereka balasan di dunia dan akhirat dari karunia dan rahmat kami selaras dengan perbuatan dan rasa syukur mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman guna menghibur kaum mukmin atas musibah yang telah menimpa mereka dalam perang Uhud.
Allah berfirman, dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat itu ialah betapa banyak nabi yang dibunuh bersama sejumlah besar sahabatnya. Makna ini diperoleh dari pendapat orang yang membaca ayat dengan Kutila ma'ahuri biuna katsir, karena ayat ini dan yang sebelumnya digunakan Allah untuk mencela orang-orang yang kalah dalam perang Uhud dan meninggalkan perang tatkala mereka mendengar seseorang berteriak bahwa Muhammad telah mati. Lalu, Allah mencela mereka lantaran kabur dan meninggalkan medan perang. Maka Allah berfirman kepada mereka, apabila dia mati atau terbunuh, apakah kamu akan mundur ke belakang, wahai kaum mukmin? Kamu akan mundur dari membela agamamu, dan mundur ke belakang. Ada banyak pendapat mengenai ini. Namun, pendapat Ibnu Ishaq yang terdapat dalam buku As-Sirah adalah yang paling relevan, dan Allah Maha Tahu. Pendapat itu ialah, betapa banyaknya nabi yang terbunuh bersama sejumlah sahabatnya, namun mereka tidak menjadi lemah setelah ditinggalkan nabinya, tidak menjadi lesu dalam menghadapi musuhnya, dan tidak mundur dari jalan Allah dan dari perjuangan membela agamanya lantaran mendapat musibah. Itulah yang dimaksud kesabaran. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dengan demikian, Ibnu Ishaq menjadikan firman Allah, Ma'ahri biuna katsir, sebagai keterangan keadaan. Pendapat ini didukung pula oleh As-Suhaili dan diperdalamnya, Suhaili memiliki visi sendiri terhadap firman Allah, mereka tidak menjadi lemah karena musibah yang menimpa mereka. Al-Amawi mengisahkan musibah dalam peperangan dari buku karya Muhammad bin Ibrahim, namun ulama lain tidak mengisahkannya. Firman Allah, mereka tidak menjadi lemah karena musibah yang menimpa mereka di jalan Allah, mereka pun tidak lesu dan tidak mundur. Qatadah dan Rabi berkata, mereka tidak menjadi lemah, karena nabinya terbunuh, dan tidak mundur, yakni mundur dari membela agama dan meraih kemenangan, tidak mundur dari memerangi sesuatu yang diperangi oleh Nabi Allah hingga mereka bertemu dengan Allah. Firman Allah Ta'ala, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tiada ucapan mereka selain doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam persoalan kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia, berupa pertolongan, keuntungan, dan kesudahan yang baik, serta kebaikan pahala akhirat. Yakni pahala dunia mereka ditambahkan kepada pahala akhirat. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, lalu jadilah kamu orang-orang yang merugi. Ayat 149. Tetapi, ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dan dialah sebaik-baik penolong. Ayat 150. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Ayat 151. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam persoalan itu dan mendurhakai perintah Rasul, sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman, ayat 152. Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ayat 153.
Allah Ta'ala telah memperingatkan para hambanya agar tidak menaati kaum kafir dan munafik, karena perbuatan seperti itu akan menimbulkan kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang sehingga kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh mereka supaya menaati, berlindung, meminta tolong, dan berserah diri kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, bukan orang kafir, tetapi Allah lah pelindungmu dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Kemudian Allah menggembirakan mereka bahwa Dia akan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh mereka, menimpakan kehinaan kepada mereka, musuh, karena mereka kafir dan syirik, serta disediakan pula bagi mereka azab di akhirat. Maka Allah Ta'ala berfirman, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Dalam Syahihain ditegaskan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, saya diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku, saya ditolong dengan menimpakan rasa takut kepada musuh dalam jarak perjalanan sebulan, bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan penyucian, tayammum. Dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Aku diberi hak syafaat, dan nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya saja sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia, hadis Bukhari dan Muslim. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati Abu Sufyan sehingga dia kembali ke Mekah. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Abu Sufyan telah lolos dan menghindar dari kalian, dia telah pulang karena Allah telah memasukkan rasa takut ke dalam hatinya, hadis Ibnu Abi Hatim. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ibnu Abbas berkata, Allah telah menjanjikan pertolongan bagi mereka. Tatkala kaum muslim menghadapi kaum musyrik, maka kemenangan dan pertolongan diperoleh pada siang hari. Setelah dilakukan pelanggaran oleh pasukan pemanah dan sebagian pasukan muslim keteter, maka janji pertolongan yang harus dibarengi oleh ketaatan dan keteguhan pun menjadi urung. Hal ini karena Allah berfirman, tatkala kamu membunuh mereka dengan izinnya, yakni dengan kekuasaan yang Dia berikan kepadamu, hingga pada saat kamu takut. Fashila berarti takut. Demikian pula makna yang diberikan Ibnu Abbas. Dan kamu berselisih mengenai persoalan itu dan membangkang, sebagaimana yang dilakukan oleh regu pemanah, setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu cintai, berupa keuntungan pada mulanya. Dan di antara kamu terdapat orang yang menghendaki dunia, yaitu orang-orang yang menggandungi ghanimah, artinya harta rampasan perang, tatkala mereka melihat kekalahan kaum musyrik. Dan di antara kamu pun ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka guna mengujimu, kemudian Dia menolong mereka guna mengujimu. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, yakni mengampuni pelaku perbuatan itu. Allah adalah pemilik karunia atas orang-orang yang beriman, maksudnya Allah tidak membuatmu patah arang lantaran kamu menyalahi instruksi Rasulullah, kemudian Dia memaafkanmu, dan Allah mengaruniakan rahmat-Nya kepadamu dan hanya memberikannya kepadamu lantaran keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara, dia berkata, saat itu kami menghadapi kaum musyrik. Nabi menempatkan suatu regu pemanah dan beliau menugaskan Abdullah bin Jubair untuk memimpin mereka. Nabi bersabda, kamu jangan beranjak. Jika kalian melihat kami unggul atas mereka, maka kamu jangan beranjak. Dan jika kalian melihat mereka unggul, maka kamu jangan membantu kami. Tatkala kami berhadapan dengan mereka,
maka mereka kocar-kacir sehingga kami dapat melihat kaum wanita berlarian di gunung sambil mengangkat kainnya sampai betis hingga tampaklah gelang-gelang kakinya. Maka orang-orang mulai berkata, "Ghanimah," artinya harta rampasan perang, harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Jubair berkata, "Rasulullah telah mengambil janji dari saya agar kamu jangan beranjak." Tetapi, mereka membangkang sehingga lengah, akhirnya sebanyak 70 orang terkena senjata dan mati. Kemudian Abu Sufyan muncul dan berkata, "Apakah di sana ada Muhammad?" Nabi bersabda, "Kalian tidak boleh menjawabnya." Abu Sufyan berkata, "Apakah di sana ada Ibnu Abi Quhafah?" Nabi bersabda, "Kalian tidak boleh menjawabnya." Abu Sufyan berkata, "Apakah di sana ada Umar ibnu Khattab?" Kemudian Abu Sufyan melanjutkan, "Sesungguhnya mereka sudah pada mati. Jika mereka masih hidup, niscaya mereka akan menjawab." Maka Umar tidak dapat mengendalikan diri lagi, lalu berkata kepada Abu Sufyan, "Wahai musuh Allah, kamu bohong. Semoga Allah mengekalkan kamu dalam kesedihan." Abu Sufyan berkata, "Kupuji Hubal," artinya kupuji dewa. Nabi bersabda, "Balaslah omongannya." Para sahabat bertanya, "Apa yang harus kami katakan?" Nabi bersabda, "Katakanlah, Allah Maha Tinggi dan Maha Mulia." Abu Sufyan berkata, "Kepunyaan kamilah Uzza dan bukan kepunyaanmu." Nabi bersabda, "Jawablah omongan Sufyan." Para sahabat bertanya, "Apa yang harus kami katakan?" Nabi bersabda, "Katakanlah, Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung." Abu Sufyan berkata, "Peristiwa ini setara dengan peristiwa Badar. Perang itu bergilir. Kamu akan mendapatkan bencana dan kaum itu tidak akan diperintahkan untuk melakukannya dan tidak akan menyulitkan saya." Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Tatkala terjadi perang Uhud dan kaum musyrik mendapat kemenangan, maka iblis berteriak, 'Hai hamba-hamba Allah, kalian mengejar akhiratmu, lalu aku kembalikan dunia mereka dan saya berikan dunia dan akhirat mereka.'" Hudzaifah memperhatikan sekelilingnya, tiba-tiba dia melihat Al-Yaman, ayahandanya, lalu dia berkata, "Wahai hamba Allah, ayahku, ayahku." Bukhari berkata, Aisyah berkata, "Demi Allah, tidaklah keduanya berkumpul hingga mereka membunuhnya." Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampunimu." Urwah berkata, "Demi Allah, pada diri Hudzaifah senantiasa tersisa kebaikan hingga dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla." Ibnu Ishaq berkata, Al-Qasim bin Abdurrahman bin Rafi, salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar, menceritakan kepadaku, Anas ibnu Nadir, paman Anas bin Malik, menemui Umar bin Khattab dan Talhah bin Ubaidillah yang sedang berada di tengah-tengah kaum Muhajirin dan Ansyar yang telah menjerumuskan dirinya ke dalam kekalahan dalam perang Uhud. Al-Qasim berkata, "Apa yang membuat kalian sedih?" Mereka berkata, "Kematian Rasulullah." Al-Qasim berkata, "Lalu apa yang akan kalian lakukan setelah beliau wafat?" "Bangkitlah dan matilah sebagaimana beliau wafat." Kemudian orang-orang menyerbu dan berperang hingga Al-Qasim pun meninggal. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa pamannya, yaitu Anas bin An-Nadir tidak ikut perang Badar. An-Nadir berkata, "Saya tidak ikut dalam perang pertama Nabi. Andaikan Allah menyertakan aku dengan Rasulullah, maka aku ingin agar mati syahid sehingga dia memperlihatkan apa yang bakal kudapatkan." Akhirnya, datanglah peristiwa Uhud dan orang-orang pun kalah. Maka An-Nadir berkata, "Ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas apa yang telah dilakukan oleh mereka, yaitu kaum muslim yang menyalahi perintah Nabi, dan saya membebaskan diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrik." Kemudian An-Nadir maju dengan menghunus pedangnya. Dia berhadapan dengan Sa'id bin Mu'adz. Lalu berkata, "Hai Sa'ad, mau lari kemana kamu? Sungguh aku mencium wangi surga di balik Uhud." Kemudian An-Nadir maju berlaga hingga tewas.
Mayatnya tidak dapat dikenali kecuali oleh saudara perempuannya melalui tahi lalat atau ujung jarinya. Pada tubuhnya terdapat 80 luka bekas tombak, pedang, dan anak panah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, dalam perang Uhud, kaum muslimah berada di belakang kaum laki-laki. Mereka membunuh kaum musyrik yang luka-luka. Jika saya bersumpah pada hari itu, dan saya berharap dapat berbuat kebajikan bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang mengharapkan dunia sebelum Allah menurunkan ayat, di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu pun ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka guna mengujimu. Tatkala para sahabat Rasulullah menyalahi dan mendurhakai apa yang diperintahkan kepada mereka, maka Nabi hanya ditemani 9 orang, 7 orang Ansyar, 2 orang Quraisy, dan yang ke-10 beliau sendiri. Tatkala kaum musyrik mendesaknya, beliau bersabda, semoga Allah mengasihi orang yang menghalau mereka dariku. Ibnu Mas'ud berkata, maka bangkitlah seseorang dari golongan Ansyar. Dia bertarung sesaat hingga tewas. Setelah mereka mendesaknya juga, maka beliau bersabda, semoga Allah mengasihi orang yang menghalau mereka dariku. Nabi senantiasa mengatakan demikian hingga ke-7 orang itu tewas. Kemudian Rasulullah bersabda kepada 2 orang yang masih menemaninya, sahabat-sahabat kita itu tidak mematuhi kami. Kemudian datanglah Abu Sufyan sambil berkata, terpujilah Hubal. Maka Rasulullah bersabda, katakanlah oleh kalian, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Maka mereka pun mengatakan, Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Abu Sufyan berkata, kami memiliki Uzza sedang kamu tidak. Maka Rasulullah bersabda, katakanlah bahwa Allah adalah pelindung kita sedangkan kaum kafir tidak memiliki pelindung. Abu Sufyan berkata, hari ini setara dengan peristiwa Badar. Hari itu kami kalah dan hari ini kami menang. Hari itu kami berduka, hari ini kami ceria. Mati dibayar dengan mati. Orang dibayar dengan orang. Maka Rasulullah bersabda, hal itu tidaklah sama. Pasukan kami yang gugur adalah hidup dan diberi rezeki, sedangkan pasukanmu yang terbunuh akan diazab di dalam neraka. Abu Sufyan berkata, sesungguhnya di dalam kaum itu terdapat bencana. Jika bencana terjadi, maka tak akan menembus baju besi kami, tidak kami suruh dan tidak kami larang, tidak kami sukai dan tidak kami benci, tidak menyusahkanku, dan tidak menggembirakanku. Ibnu Mas'ud berkata, lalu para sahabat memperhatikan sekeliling dan tiba-tiba perut Hamzah telah dibelah. Hindun mengambil hatinya, lalu mengunyahnya, namun dia tak dapat memakannya. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah Hindun berhasil memakan sesuatu? Para sahabat menjawab, tidak. Nabi bersabda, Allah tidak akan memasukkan sedikit pun dari anggota tubuh Hamzah ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud berkata, kemudian Rasulullah membaringkan Hamzah dan mensyolatinya. Lalu, didekatkan pula seorang Ansyar ke sisi Hamzah kemudian disyolati. Mayat orang Ansyar itu dipindahkan sedangkan Hamzah dibiarkan berada di sana hingga dibawa lagi mayat lain, lalu ditempatkan di sisi Hamzah. Kemudian Nabi mensyolatinya. Mayat itu dipindahkan lagi, hingga Hamzah disyolati sebanyak 70 kali pada hari itu. Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Ahmad. Firman Allah Ta'ala, tatkala kamu turun dan tidak menoleh siapapun. Allah memalingkan kamu dari mereka tatkala kamu turun di gunung sambil melarikan diri dari musuhmu dan kamu tidak menoleh siapapun lantaran situasinya demikian dahsyat, takut, dan mencekam. Padahal Rasul yang berada di belakangmu menyeru kamu. Artinya, sedangkan dia yang telah kamu ingkari perintahnya berada di belakang kamu. Dia menyeru kamu supaya jangan melarikan diri dari musuh, menyeru supaya kembali dan berjalan melingkar. Beliau menyeru manusia, kemarilah kepadaku wahai hamba-hamba Allah, kemarilah kepadaku wahai hamba-hamba Allah. Ibnu Abbas berkata,
Tiada lagi sahabat yang menyertai Rasulullah kecuali sebanyak 12 orang yang berjihad di sekitar dia. Di antara mereka ada Talhah yang tetap menjadi bagian dari mereka, sedangkan yang lainnya berperang. Talhah meminta izin, kemudian dia berperang seperti berperangnya seluruh orang sebelum dia. Jari jemarinya terluka. Maka dia berkata, "Sembuh." Maka Rasulullah bersabda, "Andaikan kamu mengatakan Bismillah dan menyebut nama Allah, niscaya para malaikat akan mengangkatmu, sementara orang-orang akan melihatmu hingga malaikat masuk membawamu ke langit." Kemudian Rasulullah naik untuk melihat para sahabatnya, sedang mereka tengah berkumpul. Al-Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata, "Saya lihat tangan Talhah terpotong karena digunakan untuk melindungi Rasulullah dalam perang Uhud." Dalam Syahihain dikatakan dalam hadis dari Mu'tamar bin Sulaiman dari ayahnya, dari Abu Utsman An-Nahdi. Dia berkata, pada saat-saat yang digunakan oleh Rasulullah untuk berperang, tidak ada lagi orang yang menyertai beliau kecuali Talhah bin Ubaid dan Sa'ad. Al-Hasan bin Arafah meriwayatkan dari Said bin Musayyab, dia berkata, "Saya mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah melepas tempat anak panahnya dan memberikannya kepadaku dalam peristiwa Uhud, dan beliau bersabda, 'Bidikanlah demi ayah dan ibuku.'" Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia memanah dalam perang Uhud dari dekat Rasulullah. Sa'ad berkata, "Saya melihat Rasulullah memberikan kepadaku anak panah dan bersabda, 'Bidikanlah demi ayah dan ibuku.' Hingga dia memberiku anak panah yang tidak ada matanya, maka aku pun melepaskannya." Dalam Syahihain ditegaskan dari hadis Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya, dia berkata, "Dalam perang Uhud, saya melihat dua orang berbaju putih yang berada di sisi kanan dan sisi kiri Nabi. Keduanya berperang hebat melindungi Nabi. Saya belum pernah dan tidak pernah melihat lagi keduanya setelah itu." Yang dimaksud ialah Jibril dan Mikail. Abul Aswad meriwayatkan dari Urwah dari Zubair, Ubay bin Khalaf, saudara Bani Jumah, pernah bersumpah ketika masih berada di Mekah untuk memerangi Rasulullah dengan hebat. Tatkala berita tentang sumpahnya itu sampai kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, "Justru saya yang akan membunuhnya, insya Allah." Tatkala perang Uhud meletus, Ubay pun tampil membawa besi berkait. Ubay berkata, "Saya tidak akan selamat jika Muhammad selamat." Maka dia menyerang Rasulullah dan hendak membunuhnya. Kemudian Mus'ab bin Umair, saudara Bani Abduddar, menghadapinya dan melindungi Nabi dengan tubuhnya hingga Mus'ab bin Umair pun tewas. Rasulullah mengawasi tulang selangka Ubay bin Khalaf yang terlihat di antara rumbai-rumbai baju dari celah topi baja beliau. Rasulullah berhasil menebasnya hingga dia tersungkur ke tanah dari atas kudanya. Namun tebasan itu tidak mengeluarkan darah. Kemudian Ubay dikerumuni oleh teman-temannya, lalu membawanya, sedang mulutnya mengorok seperti sapi. Teman-temannya berkata, "Apa yang membuatmu kesakitan? Padahal luka itu hanya lecet kecil." Kemudian Ubay menceritakan kepada temannya ucapan Rasulullah yang mengatakan, "Justru sayalah yang akan membunuh Ubay." Urwah berkata, "Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, seandainya luka yang ada pada orang itu hanya sebagai sarana saja, niscaya matilah mereka semuanya." Kemudian Ubay pun mati dan masuk neraka. Maka kebinasaanlah bagi para penghuni neraka. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah sangat murka kepada orang yang dibunuh oleh tangan Rasulullah sendiri di jalan Allah. Allah sangat murka kepada kaum yang membuat wajah Rasulullah berdarah. Dalam Syahihain ditegaskan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, Allah sangat murka kepada kaum yang mencederai Rasulullah. Pada saat itu beliau menunjuk ke gigi gerahamnya. Allah sangat murka kepada orang yang dibunuh oleh Rasulullah sendiri di jalan Allah. Ibnu Ishaq berkata, gigi geraham Rasulullah patah, rahang luka-luka, dan bibirnya pecah. Dan orang yang melukainya ialah
Utbah bin Abi Waqqas. Syalih bin Kaisan menceritakan kepadaku dari orang yang bercerita kepadanya, dari Sa'id bin Abi Waqqas, dia berkata, tidak pernah aku merasa demikian bernafsu untuk membunuh seseorang sebagaimana bernafsunya saya untuk membunuh Utbah bin Abi Waqqas. Andaikan saya tidak mengetahui bahwa tindakan membunuhnya itu akan membuat kaumnya marah, sungguh cukuplah bagi saya untuk dijadikan alasan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa Allah sangat murka kepada orang yang membuat wajah Rasulullah berlumuran darah. Firman Allah Ta'ala, maka Allah membalasmu dengan kedukaan di atas kedukaan, yakni, maka Allah membalasmu dengan kedukaan di atas kedukaan. Firman Allah Ta'ala ini senada dengan ayat, dan sungguh aku akan menyalibmu di atas batang pohon kurma, yakni di atas batang pohon kurma. Kebingungan pertama berupa kerugian karena tidak memperoleh ghanimah, artinya harta rampasan perang, dari kaum musyrik, keuntungan dari mereka, kemenangan atas mereka, kematian dan luka-luka yang menimpa kaum muslim pada saat itu, setelah sebelumnya mereka mendapat pertolongan untuk pertama kalinya. Dan perkara yang kemudian menyebabkan mereka merugi ialah pembangkangan terhadap perintah Allah dan menyalahi perintah Rasulullah. Kebingungan kedua ialah dugaan mereka bahwa Nabi telah terbunuh, kecenderungan musuh untuk menyerang mereka, dan musuh pun memantau dan berada di atas gunung, sedang mereka di bawah. Firman Allah Ta'ala, supaya kamu tidak bersedih hati lantaran sesuatu yang tidak kamu peroleh, berupa keuntungan dan kemenangan terhadap musuhmu. Dan tidak bersedih atas musibah yang menimpamu, berupa luka-luka dan kematian. Demikian menurut penafsiran Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf, dan selainnya. Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Maha suci Allah dengan segala pujinya, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Kemudian Allah menurunkan kepadamu, setelah kedukaan, rasa aman berupa ngantuk yang menghinggapi segolongan di antara kamu, sedangkan golongan yang lain dicemaskan oleh dirinya sendiri. Mereka menduga tidak benar kepada Allah seperti dugaan kaum jahiliyah. Mereka berkata, apakah kita memiliki sedikit wewenang mengenai persoalan itu? Katakanlah, sesungguhnya segala persoalan itu wewenang Allah. Mereka menyembunyikan di dalam dirinya sesuatu yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Mereka berkata, jika kami memiliki sedikit wewenang mengenai persoalan itu, niscaya kita dibunuh di sana. Katakanlah, seandainya kamu tetap berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati terbunuh itu akan keluar menuju tempat mereka terbunuh. Allah hendak menguji apa yang ada dalam dadamu dan hendak membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui apa yang terkandung dalam hati, ayat 154. Sesungguhnya orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemunya dua kubu, tiada lain mereka itu digelincirkan oleh setan lantaran apa yang telah mereka usahakan. Sesungguhnya Allah telah mengampuni kesalahanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, ayat 155. Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya ketenangan dan rasa aman yang diturunkan kepada mereka. Rasa aman itu berupa ngantuk yang menghinggapi mereka tatkala masih menyandang senjata, dan pada saat mereka berduka dan bingung. Ngantuk dalam kondisi demikian menunjukkan rasa aman, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal mengenai kisah Perang Badar, tatkala ngantuk menghinggapimu sebagai rasa aman darinya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, ngantuk dalam perang itu dari Allah dan ngantuk dalam sholat dari setan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Talhah, dia berkata, saya termasuk orang yang dihinggapi ngantuk dalam perang Uhud hingga pedangku jatuh beberapa kali dari tangan. Jika pedangku jatuh, maka kuambil, jika jatuh lagi, maka kuambil lagi. Demikianlah, diriwayatkan dalam Al-Maghazi secara muallaq. Dalam kitab tafsir diriwayatkan dengan disandarkan kepada Syaiban, Qatadah, Anas, dan Abu Talhah, dia berkata, dalam perang Uhud, kami dihinggapi ngantuk padahal kami masih memegang pedang.
Talha berkata, kemudian pedangku jatuh dari tangan, lalu kuambil, kemudian jatuh lagi, lalu kuambil lagi. Sehubungan dengan kejadian ini Allah berfirman, kemudian Allah menurunkan kepadamu, setelah kedukaan, rasa aman berupa ngantuk yang menghinggapi segolongan di antara kamu, yakni golongan orang yang beriman, yakin, teguh, tawakal, dan jujur. Mereka adalah orang-orang berkepastian bahwa Allah Azza wa Jalla akan menolong Rasul-Nya dan meluluskan harapannya. Oleh karena itu, Dia berfirman, sedangkan golongan yang lain dicemaskan oleh dirinya sendiri, yakni mereka tidak dihinggapi ngantuk karena merasa takut, gelisah, dan keluh kesah. Mereka menduga tidak benar kepada Allah seperti dugaan kaum jahiliyah, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, namun, kamu menduga bahwa Rasul dan orang-orang yang beriman tidak akan kembali kepada keluarganya untuk selamanya. Mereka berkeyakinan bahwa kemenangan kaum musyrik itu menjadi satu keputusan, dan bahwa Islam dan pemeluknya telah porak-poranda. Demikianlah perilaku kaum peragu yang melahirkan dugaan keji. Kemudian Allah berfirman, mereka berkata, dalam situasi demikian, apakah kita memiliki sedikit wewenang mengenai persoalan itu? Maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya segala persoalan itu wewenang Allah. Mereka menyembunyikan di dalam dirinya sesuatu yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Kemudian Allah menjelaskan apa yang disimpan oleh mereka di dalam hatinya itu dengan firman-Nya, mereka berkata, jika kami memiliki sedikit wewenang mengenai persoalan itu, niscaya kita dibunuh di sana. Yakni, mereka menyembunyikan perkataan itu dari Rasulullah. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Zubair, dia berkata, tatkala saya bersama Rasulullah dalam situasi ketakutan perang yang memuncak, saya melihat bahwa Allah mengirimkan ngantuk kepada kami sehingga tiada seorang pun di antara kami melainkan dagu kami menempel di dada kami. Zubair berkata, demi Allah, sungguh aku mendengar apa yang dikatakan Mut'ab bin Qaisyir itu tiada lain kecuali sebagai mimpi. Mut'ab mengatakan, jika kami memiliki sedikit wewenang mengenai persoalan itu, niscaya kita tidak dibunuh di sana. Saya tetap ingat omongannya itu. Dan berkaitan dengan itu, Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, jika kami memiliki sedikit wewenang mengenai persoalan itu, niscaya kami tidak akan terbunuh di sana. Demikianlah pula keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, seandainya kamu tetap berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati terbunuh itu akan keluar menuju tempat mereka terbunuh. Maksudnya, ini merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah, merupakan ketetapan yang pasti yang tidak bisa melenceng dan berubah. Firman Allah Ta'ala, Allah hendak menguji apa yang ada dalam dadamu dan hendak membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Artinya, Allah akan mengujimu dengan kejadian yang menimpamu sehingga jelaslah perbedaan antara orang yang jahat dengan yang baik dan teranglah mana perbuatan dan perkataan orang munafik dan orang mukmin. Allah Maha mengetahui apa yang terkandung dalam hati. Yakni, mengetahui segala rahasia yang tersimpan di dalam hati. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemunya dua kubu, tiada lain mereka itu digelincirkan oleh setan lantaran apa yang telah mereka usahakan, yakni lantaran beberapa dosa terdahulu. Ulama salaf mengatakan, sesungguhnya balasan atas kebaikan ialah kebaikan yang ada sesudahnya dan balasan atas keburukan ialah keburukan yang ada sesudahnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah mengampuni kesalahanmu, maksudnya kesalahan sekelompok orang yang kabur dari medan perang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Yakni, Dia mengampuni dosa, menyantuni makhluknya, dan memaafkan kesalahannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir yang mengatakan tentang saudara-saudara mereka yang bepergian di muka bumi atau berada di medan perang, andaikan kamu tetap bersama kami, niscaya kamu tidak akan mati atau terbunuh.
Pengandaian itu ditujukan Allah untuk menimbulkan penyesalan dalam hati mereka. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Ayat 156. Jika kamu terbunuh atau mati di jalan Allah, niscaya ampunan dan rahmat dari Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ayat 157. Jika kamu mati atau terbunuh, niscaya hanya kepada Allah lah kamu dihimpunkan. Ayat 158. Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman menyerupai keyakinan kaum kafir yang salah seperti tertuang dalam ucapan mereka kepada saudara-saudaranya yang mati dalam perjalanan atau peperangan, bahwa jika mereka meninggalkan hal itu, niscaya petaka itu tak akan menimpa mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir yang mengatakan tentang saudara-saudaranya yang bepergian di muka bumi, baik untuk berdagang atau tujuan lainnya, atau berada di medan perang, andaikan kamu tetap bersama kami berada di kampung halaman, niscaya kamu tidak akan mati atau terbunuh dalam perjalanan atau peperangan.